Kebanyakan orang mungkin salah memahami hukum dasar ibadah. Dari hal tersebut membuat orang melakukan berbagai macam ibadah yang sama sekali tidak ada tuntunannya dan menganggap ibadah tersebut adalah sesuatu hal yang baik untuk dilakukan. Di video kali ini, Ruang Tengah akan memberikan sedikit informasi yang berkaitan dengan ibadah dari sisi agama Islam. Hukum dasar dari ibadah itu adalah haram. Hal ini pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Mari simak penjelasan berikut. Semua hal yang berkaitan dengan ibadah pasti akan ada perintah dan tuntunannya. Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili berkata, dengan kaidah tersebut tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali jika ada dalil dari syariat yang menunjukkan ibadah tersebut diperintahkan. Sehingga tidak boleh bagi kita membuat-buat suatu ibadah baru dengan maksud beribadah kepada Allah. Bisa jadi ibadah yang direka-reka itu murni baru atau sudah ada tetapi dibuatlah tata cara yang baru yang tidak dituntunkan dalam Islam. Atau bisa jadi ibadah tersebut dikhususkan pada waktu dan tempat tertentu. Ini semua tidak ditentukan dan diharamkan. Di antara dalil kaidah adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Quran Surat Asy-Syura 21. Juga didukung dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Dalam riwayat lain menyebutkan, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Begitu pula dalam hadis Al-Irbad bin Syariah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, hati-hatilah dengan perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kita baru bisa melaksanakan suatu ibadah jika ada dalilnya. Serta tidak boleh kita merekayasa suatu ibadah tanpa ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Ulama Syafi'i berkata mengenai kaidah yang kita kaji saat ini. Hukum asal ibadah adalah tawakuf, diam sampai datang dalil. Perkataan tersebut disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar adalah di antara ulama besar Syafi'i yang jadi rujukan. Perkataan Ibnu Hajar tersebut menunjukkan bahwa jika tidak ada dalil maka suatu amalan tidak boleh dilakukan. Itu artinya asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Di tempat lain Ibnu Hajar rahimahullah juga berkata, penetapan ibadah diambil dari tauqif, yaitu adanya dalil. Ibnu Daqiq Al-Id, salah seorang ulama besar Syafi'i juga berkata, umumnya ibadah adalah ta'abud, beribadah kepada Allah. Dan patokannya adalah dengan melihat dalil. Kaidah ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Ihkamul Ahkam Syarh Umdatil Ahkam. Dalam buku ulama Syafi'iyah lainnya yaitu kitab Ghoyatul Bayan Syarh Zubr Ibnu Ruslan disebutkan, hukum asal ibadah adalah tauqif, menunggu sampai adanya dalil. Ibnu Muflih berkata dalam Al-Adabu Asy-Syariah, sesungguhnya amal ibadah diniyah atau amal ibadah tidak boleh dijadikan sebagai sebab kecuali jika telah disyariatkan karena standar ibadah boleh dilakukan sampai ada dalil. Imam Ahmad dan para fuqaha ahli hadis Imam Syafi'i termasuk di dalamnya berkata, hukum asal ibadah adalah tauqif, menunggu sampai adanya dalil. Dinukil dari Majmu' al-Fatawah karya Ibnu Taimiyah. Sehingga jika seseorang menanyakan dalil larangan dalam suatu ibadah yang ibadah tersebut tidak ada tuntunan dan syariatnya, tentu tidak akan ditemukan. Karena hukum dasar dalam suatu ibadah adalah haram,
maka sudah jelas ibadah yang tidak ada tuntunan dan syariatnya hukumnya adalah haram. Lain halnya jika berkaitan dengan dunia. Segala apapun yang ada di dunia ini hukumnya halal atau diperbolehkan. Maka terdapatlah dalil-dalil larangan. Contohnya dilarang membunuh, dilarang memfitnah, dilarang berjudi, dan masih banyak larangan-larangan lainnya. Mudah-mudahan di video kali ini sedikit memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dalam penyampaian di video ini, itu berasal dari kami. Jika ada kebenaran, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.